Karena Ramadan adalah bulan Al-Quran, maka ketika kita ingin meningkatkan pengabdian kepada Allah, kita mesti berusaha untuk meningkatkan komitmen kita untuk selalu mempelajari dan menerapkan ajaran Al-Quran untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita selama ini melalui forum pengajian Masjid Babus Salam, insya Allah sudah berusaha untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Al-Quran, terutama ajaran yang berkaitan dengan cara yang tepat dalam mencari kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Ramadan disebut sebagai bulan Al-Quran karena kitab yang penuh mukjizat ini diturunkan pada bulan itu. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi jelas Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, meskipun waktu Al-Quran diturunkan itu belum ada kewajiban puasa. Kewajiban puasa itu baru diperintahkan oleh Allah 2 tahun setelah hijrah. Waktu masih di Makkah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Dan pada waktu Rasulullah SAW hijrah, Rasulullah mendapatkan orang-orang Yahudi puasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu beliau bertanya kepada seorang sahabat yang keturunan Yahudi, yaitu Abdullah bin Salam, yang dijawab bahwa orang-orang Yahudi puasa untuk memperingati kemenangan atau keselamatan Bani Israel dari kejaran Fir'aun ketika mereka eksodus dari Mesir, sehingga mereka selamat meskipun mereka harus menyeberangi laut, tetapi lautnya menjadi kering. Nah, untuk memperingati itu orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Rasulullah bersabda bahwa aku lebih berhak untuk memperingati kemenangan Nabi Musa karena sama-sama utusan Allah. Lalu Rasulullah berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan menganjurkan para sahabat untuk puasa. Tapi setelah turun ayat yang mewajibkan orang-orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka sejak saat itu Rasulullah tidak lagi menganjurkan untuk puasa pada 10 Muharram. Tidak menganjurkan tapi tidak melarang. Dengan demikian, kalau kita masih menjalani puasa pada tanggal 10 itu boleh. Cuma pada hari-hari terakhir sebelum beliau wafat, ada yang memperingatkan bahwa Rasulullah, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram berarti kita menyerupai Yahudi. Lalu Rasulullah menganjurkan supaya tanggal 10 itu dikaitkan dengan 1 hari sebelum atau 1 hari setelah tanggal 10. Nah, yaitu kalau kita puasa pada 10 Muharram, sebaiknya tanggal 9 dan 10 atau 10 dan 11. Tapi sebelum Muharram datang, Rasulullah sudah wafat. Jadi Rasulullah menyatakan akan menambah 1 hari sebelum atau setelahnya, tapi belum sempat beliau nyatakan. Nah, puasa Ramadan ini diwajibkan untuk seluruh umat manusia, terutama orang-orang yang beriman, karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka sejak tahun kedua setelah hijrah itu semua muslimin yang mukallaf,
Mukallaf itu artinya yang berakal dan sudah umur baligh, dimanapun berada wajib berpuasa selama 1 bulan penuh. Ini menunjukkan betapa mulianya Al-Quran. Jadi puasa Ramadan itu karena memperingati turunnya Al-Quran. Karena kelanjutan dari ayat tadi, dari kalimat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Terus kelanjutannya faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena itu, karena berarti dikarenakan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, maka barang siapa di antara kamu hadir atau sempat hidup di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, jadi kita puasa untuk memperingati Al-Quran. Bukan kita membaca Al-Quran untuk memperingati Ramadan. Karena mulianya Al-Quran sampai kita umat muslimin seluruh dunia memperingatinya dengan puasa dan tidak boleh diwakilkan. Nah, untuk memberi isyarat tentang pentingnya Al-Quran, Allah selain mewajibkan semua muslimin berpuasa, juga menawarkan berlipatnya pahala bagi mereka yang memanfaatkan bulan itu untuk meningkatkan kegiatan ibadahnya. Puncak dari perlipatan pahala adalah pada malam diturunnya Al-Quran. Saat mana Allah menawarkan pahala 60.000 kali lipat bagi mereka yang menekuni kegiatan ibadah. 60 kali lipat itu kita hitung, kalau kita beribadah dalam 1 malam, maka pahalanya melebihi 1000 bulan. Itu ketemunya 60.000 kali lipat. Sebagaimana firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar. Nah, malam diturunkannya Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah meminta perhatian kita pada Lailatul Qadar dengan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang malam Qadar? Baru diterangkan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, untuk memperingati turunnya Al-Quran itu, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat, termasuk malaikat Jibril, akan turun ke bumi pada malam itu biizni rabbihim, atas izin Tuhan mereka. Min kulli amrin salam. Segala sesuatu itu selamat. Hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu sampai subuh. Banyak kegiatan ibadah yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan, seperti misalnya sholat tarawih, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, membayar zakat, menolong orang lain, dan umroh. Semua amal ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan. Oleh karena itu, ini kesempatan yang bagus bagi kita, karena kita, kebanyakan kita termasuk saya ini, selama ini, maksud saya itu pada waktu-waktu yang lampau, kita itu kurang rajin beribadah. Ya, mungkin karena kita merasa terpaksa, habis aku harus bekerja, dan bekerja sekarang ini jamnya itu makin panjang, apalagi ditambah dengan lalu lintas yang macet, sehingga kesempatan untuk beribadah itu menjadi kurang. Nah, untuk mengkompensasi kekurangan itu, Ramadan adalah kesempatan yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang setimpal dengan umur kita, dan mudah-mudahan bisa melebihi apa yang seharusnya kita lakukan kalau kita melakukannya dengan cara yang rutin setiap hari. Ya. Kemudian karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, maka membaca dan mempelajari Al-Quran merupakan salah satu kegiatan yang istimewa. Rasulullah sendiri itu pada setiap Ramadan itu membaca seluruh Al-Quran di hadapan malaikat Jibril.
seperti yang diceritakan oleh Abu Hurairah, kana ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah fa'arada 'alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubid. Malaikat Jibril mengulangi bacaan Al-Quran bersama Nabi Muhammad SAW satu kali setiap tahun. Satu kali ini berarti satu kali khatam, ya, di bulan Ramadan. Kemudian Malaikat Jibril melakukan hal yang sama sebanyak 2 kali di tahun wafatnya beliau. Jadi setiap tahun, setiap Ramadan itu diulang kembali, direview seluruh ayat-ayat yang sudah turun sekali dalam 1 bulan. Kemudian pada tahun terakhir, yaitu tahun ke-10, Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril untuk kalau orang sekarang ini mengatakan simaan. Ya. Simaan itu 2 kali dalam 1 bulan. Nah, ini kita tiru di masjid-masjid, ya, banyak masjid-masjid setelah sholat tarawih lalu membaca Al-Quran bergiliran. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Ketika yang membaca itu misalnya melakukan kesalahan bacaannya, yang lain mengingatkan. Nah, ini seperti kalau Rasulullah membaca misalnya kurang pas, Malaikat Jibril mengingatkan. Tapi dugaan saya kok Rasulullah tidak pernah salah dalam membaca, karena dijamin oleh Allah, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan untukmu, lalu kamu tidak akan lupa. Jadi sudah ada jaminan dari Allah bahwa Rasulullah mendengar sekali saja langsung hafal dan tidak pernah lupa lagi. Nah, ini untuk umatnya, kita ini pelupa. Apa yang kita hafal hari ini kemungkinan besar besok pagi sudah lupa. Jangankan besok pagi, mungkin nanti sore itu sudah lupa. Maka perlu diulang-ulang lagi. Apalagi anak-anak yang menghafal Al-Quran seperti tadi, santri yang membaca tadi. Kalau santri atau seseorang menghafal Al-Quran di usia dini, hafalannya itu lebih melekat. Maka di pesantren kami di Semarang, kami memfasilitasi anak-anak SD. Umumnya yang paling muda itu umur kelas 4 dan kelas 5, yang paling muda. Dulu kami hanya melayani yang remaja, tapi sekarang kita melayani yang anak SD. Kenapa kita tidak menerima yang kelas 1? Karena kalau kelas 1 mereka belum bisa mandiri, dan kami tidak mempunyai pengasuh yang biasanya di pesantren disebut murabbi. Kami tidak punya pengasuh yang kalau misalnya anak itu ngompol atau nangis dan sebagainya, itu tidak ada yang merawat mereka. Oleh karena itu kami menerima setelah kelas 4 yang sudah mandiri. Nah, ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita dianjurkan sambil memahami dan merenungkan maknanya. Kemudian selanjutnya kita menerapkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita tidak cukup hanya membaca saja. Tentu untuk tahap awal bagi yang belum terbiasa membaca Al-Quran, ya belajar membaca saja masih tertatih-tatih, tidak apa-apa. Tertatih-tatih itu pahalanya double. 1, pahala membaca. 2, pahala kesulitan yang dihadapi. Jadi orang tertatih-tatih kok malah pahalanya malah double. Iya. Karena Allah menghargai usaha orang. Ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, ya. Memperhatikan di sini liyadabbaru itu merenungkan ayat-ayatnya. Kemudian waliyatadzakkara ulul albab, orang yang mempunyai akal sehat mau mengambil pelajaran. Jadi kita membaca Al-Quran sambil kita ambil pelajaran yang ada di situ. Kalau kita makin memahami Al-Quran,
insya Allah makin asik kita membaca Al-Quran, makin senang, dan kita tidak mau lepas dari Al-Quran. Kalau kita belum mempunyai perasaan semacam itu, berarti kita masih perlu mengintensifkan usaha kita. Insya Allah nanti pada suatu level kita mencintai Al-Quran, dan rasanya hampa hidup kita ini tanpa membaca Al-Quran dalam satu hari. Nah, kemudian membaca Al-Quran secara berkelompok di masjid itu juga bagus. Nah, berkelompok itu seperti misalnya tadi saya sebutkan tadarus atau darusan atau semaan di masjid, yang satu membaca, yang lain mendengarkan. Nah, itu bagus. Karena apa? Karena para anggota kelompoknya bisa saling mengingatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan malaikat Jibril. Plus kepada kelompok yang membaca Al-Quran di masjid dan juga mendengarkan, Allah akan merahmati mereka dan memberi mereka perasaan tenang di hati mereka. Para malaikat pun akan turun mengerubuti mereka sambil mendoakan mereka. Nah, ini betapa senangnya didoakan oleh para malaikat. Malaikat kalau berdoa pasti dituruti oleh Allah. Ada hadis yang panjang, ini saya ambilkan sepotong yang lebih relevan. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu masyarakat berkumpul di salah satu dari rumah Allah. Rumah Allah ini julukan untuk masjid. Yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitabnya Allah dan mereka merenungkan pelajaran yang ada di dalam Al-Quran di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Tiada lain nanti Allah akan memberikan rasa tenang di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menyelimuti mereka. Menyelimuti artinya kita tuh mau makan dapat rahmat, mau tidur dapat rahmat, kita mau makan rezeki datang, ya, mau melakukan apapun menjadi mudah. Jadi itu rahmat dari Allah yang wujudnya bermacam-macam. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat itu mengerumuni mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang di sisinya. Artinya Allah memberitahukan kepada para malaikat itu, hamba-hambaku sedang membaca Al-Quran, aku menyukai mereka. Nah, kalau Allah menyukai mereka, maka para malaikat juga akan menyukai mereka. Kemudian Al-Quran sebagai firman Allah memiliki banyak sekali keistimewaan. Antara lain Al-Quran berperan sebagai petunjuk. Maka bagi orang yang selalu merujuk kepada Al-Quran, setiap berusaha mengatasi problem dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran berperan sebagai cahaya, ya, bagaikan cahaya yang dengan jelas memberi pengarahan ke jalan yang tepat untuk mencari keselamatan, untuk mencari solusi, dan untuk mencari kebahagiaan. Jadi Al-Quran kita jadikan reference, rujukan nomor satu sebelum kita membaca atau mempelajari kitab yang lain, buku-buku yang lain. Kita referensi Al-Quran dulu. Mulai dari misalnya aku ingin bekerja, lalu bekerjanya apa? Konsultasi dengan Al-Quran. Pekerjaan ini boleh enggak? Kalau aku dapat tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar, tapi menjadi direktur perusahaan bir misalnya, nah, rujukannya ke Quran dan penjelasan Nabi, tidak direstui oleh Allah, jangan diambil. Nah, jadi prinsip-prinsip dasarnya kita rujuk kepada Al-Quran, baru kemudian petunjuk teknisnya kita boleh merujuk kepada buku-buku selain Al-Quran. Tapi benang merahnya harus ditarik dari Al-Quran. Allah menyebutnya Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Tentu ini kiasan, ya. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin.
telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberi penjelasan. Cahaya itu kalau kita bepergian, berjalan di dalam kegelapan, kita tidak tahu. Ada di tempat kita ada batu atau ada selokan atau ada duri, kita nggak tahu. Tapi kalau ada cahaya, kita tahu di mana ada bahaya, sehingga kita bisa menghindar. Ya. Kalau kita mempelajari Al-Quran, itu bagaikan cahaya tadi. Ketika kita mempunyai problem, kita itu biasanya kebanyakan orang melakukan tindakan itu nomor satu untuk mengatasi problem. Kebanyakan begitu. Yang lebih maju tidak hanya mengatasi problem, tapi juga untuk menggapai suatu target, menggapai satu cita-cita. Bedanya apa sih mengatasi problem? Problem itu sudah terjadi, kemudian kita berusaha untuk mengatasi kesulitan yang diakibatkan dari kejadian tadi. Nah, jadi ada rangsangan berupa halangan, berupa problem, lalu kita berperilaku, kita bertindak. Ini berarti orang yang semacam ini perilakunya didorong oleh sebab, atau istilah bahasa Inggrisnya cause pushed. Ya. Cause itu sebab, pushed itu didorong. Nah, orang itu didorong oleh sebab. Nah, ini kebanyakan orang begitu. Kalau nggak ada problem, nggak berbuat apa-apa, tidur aja gitu. Kalau nggak ada problem, santai. Terus kemudian bosan hidupnya. Karena apa? Kalau nggak ada problem, dia ngapain ya? Ya, kalau dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan, dia menjadi bosan. Nah, orang yang lebih maju, yang lebih lebih maju, itu orientasinya bukan hanya pada problem, tetapi pada cita-cita. Aku bercita-cita ingin masuk surga. Nah, maka setiap hari tahu, kalau aku kepengen masuk surga, aku harus banyak membaca Quran. Kalau aku ingin masuk surga, aku harus sering mendengarkan uraian tentang Al-Quran. Kalau aku ingin masuk surga, aku harus bangun pagi-pagi untuk sholat tahajud, untuk bangun pagi-pagi untuk sholat subuh berjamaah. Nah, jadi tidak pernah bosan hidupnya, karena dia tahu apa yang perlu dia lakukan. Ya. Taunya dari pikirannya, dari semangatnya. Jadi hidup ini tidak kosong. Tapi kalau orang yang hidupnya hanya cause push, didorong oleh sebab, nanti kalau sebabnya nggak ada, dia hidupnya bosen. Nah, karena bosen lalu cari kerjaan atau malah cari gara-gara supaya ada yang perlu dilakukan. Nah, jadi orang Islam itu selalu future oriented. Nah, yang dikejar itu cita-cita. Cita-cita itu menjadi penarik, ya, sesuatu yang menarik kita. Cita-cita itu bahasa Inggrisnya purpose, ya, tujuan. Ini orang yang setiap hari hanya mengejar cita-cita, bukan hanya ya, setiap hari itu selalu mengejar cita-cita, maka orang itu dikatakan purpose driven. Ya. Purpose driven. Purpose itu tujuan, driven dari kata drive itu dikendalikan oleh tujuan. Nah, mudah-mudahan kita bisa semacam itu. Dengan datangnya Ramadan, kita melihat ke depan. Ramadan ini akan menawarkan ampunan dan surga, ampunan, pahala dan surga. Terus itu kita kejar, maka semangatnya itu akan lebih besar. Nah, kalau orang yang cause push atau yang selalu didorong oleh problem, puasa, lapar, lemes. Nah, lapar dan lemes itu problem. Terus karena dorongannya itu lapar dan lemes, lalu tidur, seharian tidur. Ngapain? Lemes. Nah, tapi kalau orang yang purpose driven, aku mau mengejar surga, ini kesempatan yang baik, aku akan banyak-banyak membaca Al-Quran. Allah berfirman tadi,
Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Al-Quran itu memberi petunjuk melalui Al-Quran. Ya, Allah memberi petunjuk melalui Al-Quran kepada orang yang mau mengikuti cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Ya, the way to do. Ya. Mau makan, mengikuti cara yang direstui Allah. Mau bercanda, mengikuti cara yang direstui Allah. Mau bepergian juga demikian. Nanti akan ditunjukkan oleh Allah subulas salam, jalan menuju kepada keselamatan. Keselamatan itu penting. Ya. Apa artinya kita punya duit banyak tapi kita ini tidak selamat, masuk penjara atau digebukin orang? Apa artinya? Jadi keselamatan itu nomor satu, baru kesejahteraan. Cuma banyak orang yang terbalik, mencari kesejahteraan dengan korupsi, dengan harapan membeli apa-apa mudah dan sebagainya, tapi dia ketakutan, takut dipenjara, takut dipecat dari jabatan dan sebagainya. Jadi kalau kita selalu mengikuti Al-Quran, kita akan menempuh cara-cara dalam berperilaku ini, cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Nanti Allah akan mengarahkan kepada subulas salam, jalan menuju kepada keselamatan. Nah, ini menarik juga. Jalan yang disebutkan di sini memakai bentuk jamak. Subul itu jamak dari sabil. Sabil jalan tunggal, mufrad, singular. Jamaknya subul. Ini jalan-jalan menuju kepada keselamatan. Ya, semacam 1000 jalan menuju ke Roma. Ya. Ini untuk mendapatkan keselamatan banyak sekali cara. Oleh karena itu tidak harus kita terpaku dengan satu pekerjaan. Kita bisa mendapatkan keselamatan itu dengan banyak bersedekah, bisa dengan cara banyak sholat, bisa dengan cara banyak menolong orang. Dan Al-Quran itu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengentaskan kita dari kegelapan ke cahaya. Ya, sebagaimana saya sebutkan tadi, kegelapan itu situasi yang kita tidak tahu jalan mana yang harus ditempuh. Maka kita perlu penyinaran supaya kita tahu jalan yang ditempuh. Kegelapan itu tidak enak. Ya. Nah, kalau kita dalam kegelapan, kita cari senter, cari sinar. Nah, sinar itu adalah pengetahuan. Pengetahuan yang paling bagus adalah Al-Quran. Kalau kita misalnya tidak mengetahui suatu daerah, kemudian kita ke daerah itu selalu ragu-ragu dan malas, khawatir, aku nggak kenal daerah itu. Nah, kalau kita mencoba mengenali, oh aku tahu, oh, ternyata lewat sini lebih mudah dan sebagainya. Nah itu dengan kita belajar itu sama dengan menerangi daerah-daerah yang gelap. Ya. Makin banyak kita belajar, maka makin banyak daerah yang terterangi. Ya. Blank spotnya menjadi makin berkurang. Ya. Kalau orang hidup banyak blank spotnya, serba ragu-ragu hidupnya. Nah ini Al-Quran itu wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, bisa dengan kata lain istilahnya menghilangkan blank spot biidnihi, atas izin Allah, wa yadihi ila siratal mustaqim, dan Al-Quran itu memberi petunjuk ke jalan yang lurus, nanti ujung-ujungnya ketemu surga atau ketemu Allah. Ya. Namun perlu kita sadari bahwa meskipun Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia, sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 185 tadi, ya, itu kan disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, ya, petunjuk bagi manusia. Coba kita perhatikan di ayat 2 dari surat yang sama, surat Al-Baqarah. Itu disebutnya bukan hudal linnas, tapi disebutnya hudal lil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, saya ingin lebih banyak membahas ini. Ya. Jadi
Kalau dikatakan hudan linnas, berarti Al-Quran itu statusnya memang petunjuk untuk seluruh manusia, baik dia beriman ataupun tidak, muslim atau non-muslim. Maka kalau mau memanfaatkan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tapi di ayat 2 surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang sebelum dikatakan hudal lil muttaqin, itu ada kata la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. Ini ada orang barat yang masuk Islam gara-gara kata-kata ini, tidak ada keraguan. Baru kali ini aku melihat suatu buku yang menjamin di dalamnya tidak ada keraguan. Kalau orang menulis buku biasanya kita anggap teori saya ini benar, tapi nanti kalau ditemukan teori lain yang berbeda dengan teori ini, maka teori ini dikalahkan, yang benar adalah teori yang baru. Tapi kalau Al-Quran enggak, tidak ada keraguan. Ini benar sampai kapanpun orang mau mempelajari ilmu pengetahuan apapun, nanti makin dia belajar, kalau belajarnya benar ya, kalau belajarnya benar, maka dia akan membuktikan bahwa Al-Quran ini memang tidak ada keraguan sama sekali. Terus hudan lil muttaqin, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa begitu? Ini artinya yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang efektif hanya orang yang bertakwa. Ya. Pedoman hidup yang efektif. Ya. Kalau orang kafir, tidak akan bisa. Kenapa? Orang kafir itu kan sebelum membaca itu sudah menolak. Enggak, aku nggak percaya. Ya kalau nggak percaya dia tidak akan bisa memanfaatkan. Atau orang munafik ragu-ragu, karena dia ragu-ragu, ya nggak bisa memanfaatkan. Misalnya, ke Al-Quran itu kan baru hipotesa. Jangan bilang hipotesa ya, karena Al-Quran ini difirmankan oleh yang Maha Mencipta. Kalau hipotesa itu kan seperti teori ilmu pengetahuan. Ada teori, kemudian ini hipotesa. Kalau hipotesa itu masih perlu dibuktikan kebenarannya. Kalau Al-Quran itu pasti benarnya. Kalau kita mempelajari kemudian belum ketemu seperti itu, maka metode kita yang perlu diperbaiki. Ya. Kalau metodenya itu sudah pas, insya Allah akan ketemu kebenaran itu. Nah, yang bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman hanya orang yang bertakwa. Lalu diberi kriteria oleh Allah, siapa yang bertakwa yang bisa memanfaatkan itu. Bertakwa itu kriterianya banyak ya. Kriterianya banyak sekali. Tapi yang dipilih oleh Allah hanya beberapa poin di sini. Kalau poin-poin yang ini yang dipenuhi, maka insya Allah sudah bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai pedoman hidup. Misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat ini adalah orang yang mengimani yang ghaib. Ghaib, saya pernah menerangkan, ghaib itu beda dengan ghaib ya. Kalau bahasa Arab ghaib, gha-nya panjang, terus pakai i, ghaib. Itu lawan katanya adalah hadir. Ya. Ghaib, hadir. Hadir itu artinya present, hadir. Kalau ghaib artinya absent, tidak hadir. Ini ghaib. Ghaib lawan katanya adalah syahadah. Sebelum kita membahas ghaib, kita bahas dulu yang syahadah. Syahadah itu apapun yang bisa kita saksikan, yang kita bisa mengamati dengan indera. Misalnya benda yang benda padat atau gas yang ada warnanya dan sebagainya bisa kita tangkap dengan mata. Itu syahadah. Suara seperti suara saya yang Bapak Ibu dengarkan ini syahadah.
Benda-benda di depan kita yang kita raba, itu syahadah. Yang ghaib itu kita tidak bisa meraba, tidak bisa mendengar. Kenapa tidak bisa mendengar dan merabanya? Karena dimensi ruang dan dimensi waktunya beda. Dimensi ruang dan dimensi waktunya beda. Dimensi ruang, misalnya alam kita sekarang ini adalah alam dunia. Dimensi ruang dan waktunya kita berada di situ, maka kita bisa menyaksikan. Meskipun planet-planet yang jauh, bintang yang jauhnya itu puluhan tahun cahaya misalnya, yang jaraknya segitu. Sepanjang kita masih bisa melihat baik dengan alat maupun dengan mata telanjang, itu masih syahadah. Nah, yang kita, kalau dimensi ruangnya beda, seperti alam akhirat, ada surga dan neraka, itu dimensi ruangnya beda. Maka surga dan neraka itu ghaib. Surga dan neraka akan menjadi syahadah kalau kita sudah meninggal dunia, kemudian dibangkitkan kembali, kita dibangkitkan kembali, sudah berada di alam akhirat. Nah, di situ kita akan melihat surga dan neraka. Nah, karena kita pindah ke dimensi ruang yang sana, gitu. Nah, jadi alam akhirat itu adalah alam ghaib. Setan, ghost, ya, hantu. Itu ghaib atau syahadah. Syahadah. Makanya kalau orang bilang makhluk gaib, bukan makhluk gaib itu makhluk syahadah. Kok saya tidak bisa melihat? Kita tidak bisa melihat hantu bukan karena dia tidak bisa kita lihat, tetapi kita mempunyai keterbatasan kemampuan pandangan kita tidak bisa melihat. Nah, untuk menunjukkan bahwa itu syahadah, ada beberapa orang tertentu, apakah dia sehat atau dia gila, misalnya ya, lalu dia bisa melihat hantu itu. Nah, kalau ada orang bisa melihat dengan matanya, oh berarti dia syahadah. Kita tidak melihat karena kita dilindungi oleh Allah. Karena kalau kita melihat, kita akan ketakutan. Ada orang yang diberi kesempatan untuk melihat, tapi dia tidak ketakutan, malah dia bisa mengatasi semua, seperti Nabi Sulaiman. Itu jadi berarti jin, ya, atau hantu yang kita suka nyebutnya itu bukan ghaib, tapi berada di alam syahadah. Tadi saya nyebut ghaib itu tempat di mana dimensi ruang dan waktunya beda. Kita hanya bisa, dalam hal dimensi waktu ya, kita hanya bisa menyaksikan yang sekarang. Ya. Yang nanti atau yang tadi kita tidak bisa. Nah, ini yang paling peka terhadap dimensi waktu, itu fotografer. Ya. Fotografer itu hanya bisa mengambil gambar pas detik kejadian itu. Begitu dia kelewat 1 detik aja, udah hilang. Ya. Sebelumnya juga belum bisa. Nah, ini yang sensitif terhadap itu, terhadap dimensi waktu, itu fotografer. Kita, apa yang terjadi 5 menit yang lalu, kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Yang akan terjadi 5 menit yang akan datang, kita tidak tahu. Apakah 5 menit lagi kita masih hidup atau meninggal dunia, kita nggak tahu. Ya, itu ghaib. Ya. Jadi kalau kita mengimani yang ghaib, nanti kita bisa memahami dan memanfaatkan Al-Quran sebagai pedoman. Karena apa? Al-Quran bicara tentang alam akhirat. Kalau orang tidak percaya dengan akhirat, ya dia tidak akan bisa memahami Al-Quran. Karena dia tidak menyesuaikan diri dengan bahasa Al-Quran. Ya, ini kalau teori komunikasi, mohon maaf ini kalau saya salah, saya dikoreksi Pak Ardimas. Pak Ardimas ini kan ahli komunikasi. Kita bisa berkomunikasi kalau ada kesamaan-kesamaan. Kita mempunyai bahasa yang sama, nanti komunikasi jalan. Kalau
uh, subjek ya, masalah yang dibicarakan itu kita mempunyai pengertian yang sama, definisinya bagaimana. Maka kadang-kadang kita ambil persetujuan dulu ya, definisinya ghaib adalah ini. Nah, itu kalau sudah ada kesamaan nanti bisa nyambung ya. Jadi apa yang dibicarakan di Al-Quran dengan konsep pemahaman kita itu kalau sudah sinkron, maka kita bisa paham. Wa yuqimunas shalah, dan orang yang mau menegakkan sholat. Orang menegakkan sholat itu kan hormat kepada Allah, mentaati perintah Allah. Jadi mengakui keberadaan Allah sebagai yang maha kuasa dan maha kuat, maha powerful. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka itu mau mensedekahkan sebagian hartanya. Artinya punya kepedulian pada orang lain. Nah, Al-Quran itu kan menganjurkan kita untuk peduli pada orang lain. Peduli baik secara materi maupun non materi. Kalau orang yang pelit maka akan sulit memahami Al-Quran. Ya. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan orang yang mempercayai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, ini kalau tidak mempercayai bahwa ini adalah wahyu dari Allah, ya sulit. Sebenarnya kita ini kan juga diberi wahyu oleh Allah, cuma kita tidak menyebutnya wahyu karena levelnya beda. Kita menyebutnya inspirasi atau apa namanya, ilham. Itu sebenarnya wahyu ya. Wahyu, saya berani mengatakan itu wahyu karena insting saja di dalam Al-Quran itu disebut wahyu ya. Seperti lebah. Lebah itu cara membuat rumah itu seragam, semuanya begitu. Meskipun mereka tidak pernah kuliah, tidak pernah memakai laptop, ya, tidak pernah pakai komputer, tapi ukuran-ukurannya itu selalu sama. Nah, itu insting yang diberikan oleh Allah, itu juga wahyu. Ya. Bahasa Al-Quran ya, saya bilang wahyu bahasa Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka meyakini adanya hari akhirat. Kalau kriteria ini tidak dipegang, maka tidak akan bisa mengambil manfaat Al-Quran sebagai pedoman hidup. Oleh karena itu, kalau kita ingin memanfaatkan, udah kita ambil ini sebagai daftar. Aku sudah bisa meyakini semuanya belum? Nah, kita pernah mendengar di video itu ada orang mengatakan, kok percaya kepada kehidupan lagi. Bahasa dia itu notabene orang yang mengatakan itu belum pernah membuktikan. Ya belum bisa lah, karena belum, itu kan kejadiannya kan setelah mati. Orang kalau mau membuktikannya harus mati dulu. Kalau sudah mati nggak bisa menceritakan. Nanti kalau sudah mati baru oh ternyata benar. Tapi ketika mengatakan oh benar, tidak bisa memberitahu orang yang hidup, benar ya bahwa setelah mati nanti ada alam barzah begini-begini, nggak bisa gitu. Jadi oleh karena itu nggak usahlah kita membuktikan secara empiris, tetapi kita mempercayainya, membuktikan secara saintifik ya. Jadi percaya secara saintifik itu penting. Dan kita sebenarnya kemajuan kita dalam ilmu dan teknologi itu ada kepercayaan secara saintifik. Kita nggak pernah melihat oksigen kok, tapi kita percaya ada oksigen, ada hidrogen. Dan kalau hidrogennya 2, 1 oksigen nanti jadi air. Kita nggak pernah melihat, oh ini hidrogennya 2 apa 1. Tapi kita membuktikan itu secara saintifik, lalu kita yakini. Nah, kebenaran akhirat itu juga begitu. Kita bisa kok memahami secara saintifik. Nanti soal empiris itu nanti. Karena kalau kita secara saintifik tidak mempercayainya, aku mau buktikan dulu, nanti rugi. Begitu membuktikan sudah berada di neraka, rugi. Ya. Buktikan secara saintifik itu disebutkan oleh Allah. Kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Ilmal yaqin itu keyakinan berdasarkan ilmu yang saya sebut bukti secara saintifik. Tapi orang-orang kafir
Itu maunya ainal yaqin, keyakinan yang dibuktikan dengan pandangan mata yang empiris, terlambat. Ya. Terus Al-Quran itu keistimewaannya juga berperan sebagai obat rohani. Ketika kita membaca lafal Arabnya saja tanpa mengerti artinya, kita sudah bisa merasakan ketenangan sebagai barokah dari Al-Quran yang merupakan sarana zikir yang terbaik yang membuat kita ingat kepada Allah. Ya, kalau ingin membuktikan, coba kita lagi gundah, dengerin orang yang membaca Al-Quran. Tentu yang baca Al-Quran dengan baik, ya, kita dengarkan sudah rasanya tenang begitu. Wallahu alam, itu luar biasa. Jadi kalau Al-Quran itu ada panjang pendek, kemudian bunyinya ada letupan-letupan, waladhdall, laqad, qalqalah, itu bunyi-bunyi itu panjang pendeknya dan sebagainya, itu memberi ketenangan. Belum tahu artinya. Kalau tahu artinya, Masya Allah, luar biasa. Coba deh kalau tahu artinya. Setiap kali kita gundah, kita sedang galau, baca Al-Quran. Nanti baca Al-Quran yang halaman yang mana saja. Nanti insya Allah akan ketemu jawabannya. Oh, jawabannya seperti ini. Jadi kita akan mendapatkan solusi dari Al-Quran. Jika kita membaca sekaligus memahami artinya, kita akan merasa berdialog dengan Tuhan kita. Kita merasa dinasihati Tuhan kita. Kita merasa dibimbing Tuhan kita dalam menghadapi kehidupan. Dan merasa diceritai oleh Tuhan kita tentang sejarah kemanusiaan yang penuh dengan pelajaran hidup. Merasa dihibur Tuhan dengan masa depan yang lebih baik di surga. Dan bahkan merasa dicintai dan disayangi oleh Tuhan kita. Ya, kalau kita baca Al-Quran itu kan ada misalnya, akulah yang menjamin rizkimu. Terus tenang, rizki sudah dijamin. Kemudian kalau kita baca Al-Quran, aku menciptakan langit itu dengan begini dan sebagainya. Aku membuat awan itu berkumpul sampai banyak sekali di sana. Nanti aku turunkan. Itu kan seperti kita itu dijelaskan oleh kita jalan-jalan sama bapak kita yang banyak ilmunya, dikasih tahu. Wah, itu senang sekali. Ya. Dan Al-Quran itu juga sekaligus nasihat untuk mengatasi problem kita. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, Allah menyebutnya manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhanmu dan obat untuk yang ada di dalam dada, obat hati, obat jiwa. Wa huda wa rahmatan lil mu'minin, sekaligus petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Kemudian Al-Quran juga merupakan bekal yang terbaik untuk dibawa menghadap Allah. Kita besok tidak bisa menghindar, pasti kita akan dibangkitkan dan menghadap Allah. Nah, ketika kita menghadap Allah, modal apa yang paling bagus? Modal yang paling bagus ya yang datang dari Allah itu sendiri. Ya. Kita menghadap Allah, ya, ini Allah, aku membawa sesuatu yang datang darimu. Rasulullah mengatakan, lakum innakum la tarji'una ilallahi bisyai'in afdala mimma kharaja minhu, yakni Al-Quran. Kalian tidak akan kembali kepada Allah dengan sesuatu bukti atau modal yang lebih utama dibanding yang keluar dari yang kita hadapi. Nah, Al-Quran ini datangnya dari Allah, kemudian kita menghadap Allah, kita dengan membawa Al-Quran. Ini Allah, saya datang sambil membawa Al-Quran. Itu Allah akan senang sekali, ya, makanya disebut afdal. Dan Al-Quran itu menolong orang yang membaca, orang yang mempelajari dan menerapkan ajarannya dengan membebaskan mereka dari siksa neraka. Rasulullah bersabda, ta'allamul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pelajarilah Al-Quran karena Al-Quran itu besok dari kiamat akan menolong pada pemiliknya. Nah, kita usahakan kita menjadi pemilik. Ya. Kalau kita mempunyai mushaf, buku, kemudian kita taruh di rak, nah itu bukan pemilik. Karena itu bisa lepas dari kita. Kalau menjadi pemilik,
kita baca berulang-ulang sampai kita hafal, udah kita kemana-mana kita hafal. Tidak harus seluruhnya 30 juz. Misalnya Qul huwallahu ahad. Orang yang rajin membaca Qul huwallahu ahad nanti ketika menghadap Allah itu ditemani oleh Qul huwallahu ahad. Dan Al-Quran itu menjamin pecintanya untuk masuk surga. Ya, Rasulullah bersabda, wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surati fi kulli rak'atin faqala inni uhibbuha faqala hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Ini ceritanya begini, ada seseorang yang setiap sholat dia sebagai imam, orang-orang mau makmum kepada dia karena bacaannya dia paling bagus. Tapi setiap kali rakaat itu sampai membaca surat yang macam-macam pasti diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Misalnya baca wadduha terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad. Baca surat Al-Baqarah nanti ditutup dengan Qul huwallahu ahad. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini suka mengulang-ulang baca Qul huwallahu ahad. Ditanya, kenapa kamu sering membaca Qul huwallahu ahad? Dia bilang, aku suka karena Qul huwallahu ahad itu menceritakan tentang Allah, sifat-sifat Allah yang satu dan tempat bergantung dan sebagainya. Oleh karena itu saya suka. Lalu Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Ikhlas membuat kamu masuk surga. Kemudian ini sudah kelewat, masih bisa saya tambah lagi ya. Dan Al-Quran adalah satu-satunya buku yang bacaannya saja, meskipun tanpa memahami isinya, sudah mendatangkan pahala. Dengan demikian membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kali. Terus Rasulullah memberikan contoh. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan contoh ini menarik sekali. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tahu artinya alif lam mim. Artinya, kita membaca Al-Quran tanpa tahu artinya, sudah dapat pahala yang dilipat gandakan 10 kali. Karena contoh yang diberikan oleh Rasulullah itu alif lam mim yang tidak ada orang yang tahu artinya. Lalu tentu pemahaman dan perenungan ajaran Al-Quran lebih diutamakan. Karena Al-Quran diturunkan untuk itu dibanding dengan membacanya saja. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Seperti ayat yang kita baca tadi. Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah supaya mereka itu merenungkan ayat-ayatnya dan supaya orang yang mempunyai akal sehat itu mau mengambil pelajaran. Nah, Allah menawarkan pahala yang sangat besar bagi orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Membaca satu ayat di dalam sholat nilainya sama dengan satu unta yang bunting, yang gemuk. Jadi ini kiasan. Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida fihi thalathu khalifatin 'idhamin simanin. Qulna na'am. Qala fa thalathu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairan lahu min thalathi khalifatin 'idhamin siman. Apakah salah satu dari kalian itu suka jika kembali kepada keluarganya mendapatkan 3 unta gunting yang besar lagi gemuk? Kami menjawab, ya. Lalu beliau, Rasulullah bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah satu dari kalian dalam sholatnya lebih baik daripada 3 unta bunting yang besar lagi gemuk. Jadi kita usahakan perbanyak membaca Al-Quran di dalam sholat. Kalau kita membaca dalam sholat, artinya kita hafalkan dulu. Ya. Surat-surat pendek saja itu sudah lumayan. Ya. Mulai dari Qul a'udzu birabbin nas atau Qul huwallahu ahad atau Inna a'tainakal kautsar, nanti kita meningkat. Kalau meningkat nanti lama-lama membaca amma yatasaalun ya. Dan dia alam akhirat Al-Quran itu
Al-Qur'annya memohon agar Allah mengenakan mahkota dan pakaian kemuliaan bagi orang yang mempelajari dan menerapkan ajarannya. Kepada orang tuanya, ya. Orang tuanya itu akan diberi mahkota. Orangnya juga mendapatkannya. Yaji'ul Qur'an yaumil qiyamah fa yaqulu ya Rabbi hillihi fa yulbasu tajal karamah. Thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karamah. Thumma yuqalu ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Nah, besok di alam akhirat Al-Quran itu menghadap Allah lalu berkata kepada Allah, ya Allah berilah dia perhiasan. Lalu Allah memberi dia mahkota kemuliaan. Lalu Al-Quran mengatakan tambah Allah, ditambah lagi. Lalu ya Allah ridhoilah dia. Lalu Allah meridhoinya. Lalu malaikat mengatakan, coba baca Al-Quran yang kamu hafal. Nah, begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, terus malaikat bilang, naik lagi kamu, naik lagi di surga. Terus dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, naik lagi. Ar-Rahmanirrahim, naik lagi. Maliki Yaumiddin, naik lagi. Kalau dia hafal 30 juz, maka begitu dia sampai dengan minal jinnati wan nas, itu level yang paling tinggi di surga, itulah tempatnya bagi orang itu. Tidak ada level yang lebih tinggi lagi. Itu artinya orang yang hafal Al-Quran itu mendapatkan posisi di surga satu level dengan para nabi, satu level dengan para syuhada. Oleh karena itu, mari kita pelan-pelan, ya, meskipun sudah tua, kita niati menghafal Al-Quran. Niatnya 30 juz. Oh, aku sudah tua, umurku sudah 65 tahun. Ya, diniati aja 30 juz. Siapa tahu Allah memberi kita umur sampai 77 atau sampai 80 dengan sehat tentunya. Terus ketika kita menghafal baru 1 juz, meninggal. Yang menghendaki meninggal kan bukan kita. Yang menghendaki adalah Allah. Jadi kita menghafal baru dapat 1 juz, tapi pahalanya sudah sama dengan 30 juz, karena aku maunya 30 kok. Kemudian Allah yang menghendaki aku meninggal sekarang, berarti dianggap udah cukup 1 juz bagi kamu, pahalanya sudah 30 juz. Ya. Jadi ayo kita rajin membaca Al-Quran, syukur kita hafalkan satu ayat demi satu ayat, dan kita tanamkan rasa cinta kepada Al-Quran dengan cara memuliakan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saya ini maunya memuliakan, ya, memuliakan ini. Saya tampung anak-anak yang menghafal Al-Quran sini. Nah, terus kita beri beasiswa supaya mereka nggak usah mikirin keduniaan. Udah, kamu makan di sini cukup. Terus nanti kalau mereka sudah selesai, kita carikan kerjaan, kita carikan masjid-masjid. Kamu butuh imam, terus biar menjadi imam di situ. Kalau kita kebetulan ada membuka cabang baru, kita jadikan guru pengasuh di pesantren itu. Terus kita kasih gaji minimum UMR. Ini dengan adanya pesantren kita ini, saya membuka di Rawamangun. Orang melihat, rumah biasa bisa ya jadi pesantren. Terus ada orang yang rumahku dong pakai. Jadi saya nyewa rumah itu hanya 1. Rumah berikutnya itu orang bilang rumahku dong pakai. Nah, ini yang di Serdang Baru di Kemayoran itu juga begitu. Pakai dong Pak, ini rumah saya untuk pesantren. Ya udah, kita buka. Cuma rencananya dulu sebelum Ramadan kita buka, tapi tukangnya itu suka pulang berlama-lama, sehingga pembangunannya sekarang belum selesai. Tinggal tangga untuk menuju ke atas itu diperbaiki. Insya Allah nanti setelah Idul Fitri. Ya. Nah, jadi ini Masya Allah, keluarga ini luar biasa, ya, mewakafkan rumahnya untuk pesantren.
dan kami tidak ingin memilikinya. Pokoknya yang penting kami bisa memakai, terus kemudian operasional kita jalankan. Nah, pelajaran apa yang kita sampaikan pada pagi ini